En we gaan de spullen wegbrengen naar Moldavië of een organisatie. Er staan weer mensen met grote vrachtwagens en die brengen het allemaal weg. Oké. Dus het is helemaal geweldig. We zijn ontroerd van wat er allemaal gebracht is. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini tanggal 6 Maret 2022, hari Minggu. Bangun pagi, saya langsung beres-beres. Lihatlah, beberapa tumpukan baju, jas. Ini udah ada 3 dus yang udah saya siapkan, dan beberapa plastik juga yang udah saya siapkan. Plastik ini ya, ini plastik ini adalah plastik sampah, tapi bisa juga digunakan untuk baju-baju yang tidak digunakan, yang untuk dimasukkan ke pembuangan baju gitu ya, pembuangan sampah. Tapi kali ini saya tidak akan membuat ke tempat penampungan baju, tapi akan memasukkannya untuk sumbangan ke perang yang saat ini lagi berlangsung ya, antara Rusia dan Ukraina, dan kita tidak tahu apa akan yang terjadi. Tapi seperti mungkin kalian lihat di berita ya, Ukraina sedang dibombardir oleh Rusia dan rakyatnya lagi-lagi yang menderita. Jadi bukan para petinggi, dan saya mengesampingkan saat ini tentang urusan politik, apapun kepentingan kedua negara, saya tidak akan membahas itu. Tapi yang akan saya perlihatkan di video ini adalah bagaimana saya membantu sedikit sekali sebagai sesama manusia yang melihat kesulitan di negara tetangga ya, walaupun tetangga jauh, tapi Ukraina adalah bagian dari Eropa. Dan di beberapa tempat di lingkungan saya ini udah ada beberapa grup ya, para tetangga akan mengumpulkan bantuan yang akan mereka kirim menggunakan mobil ya, van gitu ya, bukan kontainer tapi mobil besar seperti ekspedisi, untuk membawa yang saat ini barang-barang yang dibutuhkan saat ini adalah ini, apa ini namanya, deken itu apa ya, selimut, sorry. Jadi akan meminta bantuan siapapun yang punya selimut walaupun 1-2, kami akan mengumpulkannya dan akan membawanya ke perbatasan Ukraina, yaitu di Polandia ya. Jadi tempat kerennya itu penampungan banyak dibawa ke Poland, perbatasan, untuk tempat penampungan rakyat rakyat Ukraina yang dievakuasi ke Polandia gitu. Jadi para refugees ya, para orang korban perang rakyat. Nah, saya itu ada beberapa grup di sini, tapi saya akan yang terdekat aja ini ada di tempatnya service point. Jadi point meetingnya ditunggu dari jam 11 sampai jam 1 siang nih saat ini. Kita akan mengumpulkan di sana, dan hari Rabu akan ada orang yang membawa ke van gitu. Jadi di tempat saya hanya 2 jam gitu. Jadi saya tadi buru-buru ya, nyari selimut yang udah saya cuci, yang udah biasanya saya cuci, yang udah nggak dipakai itu saya simpen. Terus kalau misalkan ada orang yang butuh, biasanya suka saya kasihin. Nah ini lumayan ada 3, tapi satu lagi saya lagi nyari karena saya yakin sekali saya punya satu lagi yang warna coklat. Kemana itu? Entah kemana. Biasanya kan udah diplastikin kayak gini, terus tinggal siapapun yang butuh kita kasihin. Nah biasanya saya tuh punya plastik ya, karena saya juga suka mengumpulkan untuk
kalau misalkan ada korban, ada perang, jadi baju-baju untuk di penampungan biasanya dikasih plastik warna putih gitu. Jadi saya biasanya udah memilah-milah apakah syal, apakah baju hangat, atau baju untuk musim panas gitu. Jadi tergantung kebutuhan mereka saat itu apa, biasanya saya pilah-pilah, tapi si plastiknya lagi-lagi entah ada di mana. Jadi saya akan menggunakan sebagian plastik ini dan sebagian dus. Kebetulan setelah membongkar-bongkar ternyata banyak sekali jas. Jas itu baju hangat ya, yang masih bagus, punya look zaman dahulu. Dulu saya simpen jadi untuk kalau ada kakak gitu atau adik yang akan ke Belanda musim dingin, pakailah jas-jas itu. Tapi ternyata mereka belum datang dan hanya orang tua saya aja. Dan biasanya baju hangatnya beli baru dan disimpan di sini untuk pada musim berikutnya gitu, kalau datang lagi ke Belanda. Nah ini ada warna hitam, ini ada beberapa biji ya, punya look zaman dahulu, tapi ternyata masih bagus kayak gini. Jadi akan saya pilah, masukin ke ini punya saya yang punya saya, jadi langsung perempuan yang mana, yang laki-laki yang mana gitu. Jadi mereka biar gampang nyarinya. Jadi ini bener-bener jas yang sudah yang besar. Saya langsung beres-beres aja. Jadi sekarang keadaannya bener-bener memprihatinkan ya kalau menurut saya. Tuh saya nggak tahu ya, ternyata begitu baca, kalau banyak komen, saya kalau secara pribadi ya saya mendukung negara yang tertindas gitu. Dalam hal ini Ukraina kan, si rakyatnya dibombardir. Jas. Nah ini shawl ini punya Cinta Cahaya zaman dulu, saya simpen, tapi sekarang saya sumbangkan. Ini punya saya tapi nggak dipakai juga, tuh banyak. Ini tuh zaman dahulu si topi punya Cinta Cahaya waktu kecil juga. Nah ini shawl yang ini buatan tangan saya. Ini dulu waktu masih suka merajut, saya bikin ini nih 2. Nah, ini bikin 2.
nggak dipakai, jadi lebih baik disumbangkan saja. Yang tebal-tebal kayak gini, nah ini yang nggak dipakai ya, si shawl-shawl yang kira-kira hangat lah buat orang-orang. Ini shawl semua. Ini, oh ini masih ada ininya. VND belum dipakai, ini masukin aja. Pokoknya yang dari wall tebal-tebal kayak gini, karena musim dingin sekarang kan, jadi lebih baik itu yang diberikan. Nah, tuh. Yang dari rajutan ini semua shawl. Ini ada ini juga, ini selimut nih, bisa nih, selimut shawl yang tebal. Nah ini shawl, semua shawl. Ini agak ini ya, ini nggak usah dulu karena ini tidak terlalu tebal. Oke, oh ini masih ada ini. Ini shawl aja udah segini ya. Shawl. Tiga dus sudah siap. Kita akan bawa langsung di dekat sekitar 2 kilo dari rumah ke tempat tempat verzamelan itu pengumpulan barang-barang yang dibutuhkan aja. Selain selimut, yang mereka butuhkan itu adalah makanan kering. Jadi seperti kue-kue yang bisa digunakan dalam jangka waktu lama, atau kue-kue. Jadi makanan yang bisa dimakan dalam jangka waktu lama, kayak biskuit gitu. Itu juga membantu untuk di tempat penampungan. Jika tidak ada listrik kan mereka bisa makan yang bisa langsung dimakan gitu. Kalau misalkan makanan kaleng itu kan harus ada electricity gitu, harus ada listrik. Jadi pengumpulan makanan yang tanpa diolah lagi, tapi bisa langsung dimakan. Mereka membutuhkan makanan seperti itu.
Tapi karena kita belum belanja, jadi kita hanya mengumpulkan ini aja. Jadi kita membantu ini sedikit sekali gitu ya yang kita bisa bantu, tapi alangkah baiknya dengan membantu sedikit itu kita bisa berpartisipasi sedikit. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa harus ke negara Ukraina? Tidak ya, saya dalam hal ini tidak bicara tentang politik sama sekali. Jadi saya hanya membantu sebagai sesama manusia yang dalam kesulitan. Saya tidak melihat apa rasnya, agamanya apa, apapun itu. Kalau misalkan kita bantu, walaupun pada binatang kan lebih baik gitu ya, membantu juga. Jangankan kepada binatang, pada sesama manusia aja kita harus saling membantu. Itu maksudnya. Ke Palestina, ya, jadi ada teman yang bilang, terus kalian sibuk membantu Ukraina, sedangkan yang di Palestina itu bagaimana? Apakah kalian tidak membantu? Ada yang bertanya seperti itu. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang politik. Yang saya lakukan adalah pure rasa kemanusiaan dan ingin mengajak kalian juga untuk membantu sesama manusia, gitu ya, sesama manusia. Di Palestina itu banyak ya rekening-rekening yang bantu Palestina salurkan ke rekening ini. Ya, jadi saya berbicara juga, saya membantu mereka melalui rekening jika ada bantuan yang meminta bantuan. Sebetulnya tidak hanya Palestina aja, kalau misalkan bencana alam di mana dan ada ini kita ada bantuan. Dulu saya itu termasuk yang secara setiap bulan itu bayar ke UNICEF gitu. Jadi rekening kita itu diambil 10 euro satu bulan untuk UNICEF. Tapi sekarang saya tidak ya menyetop UNICEF itu. Jadi kalau misalkan ada yang minta bantuan, kita kirim, kita bantu sedikit gitu ya melalui rekening gitu. Kebanyakan di Belanda itu kayak begitu. Jadi membantunya membantu uang secara ke rekening gitu. Dan saya termasuk yang jika ada yang perlu bantuan, tidak semuanya ya akan saya kirim gitu, tapi ya gitu. Jadi saya sebetulnya saya nggak mau bilang gitu ya, tapi saya ingin membuka diri juga bahwa saya termasuk orang yang mengirimkan bantuan melalui rekening gitu ke mereka yang kena musibah gitu. Terus walaupun sedikit, kayak baju-baju ini daripada menumpuk di rumah kan, kita sumbangkan ke yang membutuhkan. Jadi baru datang dari tempat pengumpulan barang-barang, baju-baju dan segala kebutuhan untuk para pengungsi yang berada di perbatasan Ukraina. Tadi sedikit ya ngobrol dengan mereka yang organisasi yang mengumpulkan barang-barang tersebut. Rakyat Ukraina itu kan penduduknya ada 45 juta ya. Terus sekarang harus mengungsi, dan tadi menurut cerita dari orang-orang yang mengumpulkan pakaian-pakaian dan makanan ya untuk dikirim ke perbatasan di sana, mereka bilang banyak dari para pengungsi itu hanya membawa satu koper aja, ya hanya untuk ganti satu hari itu aja. Jadi maka dibutuhkan banyak baju hangat sama selimut, karena di tempat penampungan itu kan seadanya dimanapun. Jadi sekali lagi saya hanya ikut prihatin ya, dan ya bersedih ya, ya perang gitu ya, apapun itu dengan dalih apapun itu ya sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Ya waktu Syria juga kan
saya belum pernah datang ke tempat Vluchtelingen, yaitu tempat penampungan ya, tapi anak-anak pernah melihat ke sana, dan kata mereka menyedihkan gitu ya, cara mereka belajar, terus bermain seadanya, tempat seadanya gitu. Kita bersyukur ya, di Belanda para Vluchtelingen itu ya, pengungsi itu, mereka dapat uang, dapat tempat gitu ya yang layak, tapi tetap kan yang mereka harapkan itu adalah kembali ke negaranya dan hidup layak di negaranya. Walaupun misalkan orang sukses ya, banyak orang sukses yang tinggal di luar negeri, tapi tetap kan mereka itu cinta kepada negaranya dan selalu ingin kembali. Apalagi mereka yang hidup seadanya di negara orang, menumpang dan harus hidup prihatin, kadang diremehkan, kadang harus ya gimana gitu ya perasaan mereka. Itulah dunia ya. Ya semoga ya dunia itu cepat damai, kepentingan apapun gitu ya, ya semoga dunia ini damai, sejahtera. Itu sih harapan saya. Dan bagi kalian yang mau membantu walaupun sedikit, kalian bisa melihat ke, ya bukan hanya Ukraina aja ya, apapun yang bisa kalian lakukan ya. Ini himbauan untuk diri saya sendiri sebetulnya, saling tolong menolong di dunia ini alangkah indah. Oke teman-teman, demikian vlog saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Dah.